Kakak, tadi kan ada pertanyaan guru yang nggak bisa aku jawab. Tadi guru nanya, percepatan itu searah dengan arah gerak bendanya atau searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda? Kira-kira jawabannya apa ya, Kak? Tolong bantu jawab dong. Oh, kamu pasti lagi belajar materi gerak dan gaya ya? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan kamu tadi, kamu harus tahu dulu gaya itu apa, lalu resultan gaya itu apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tonton terus video selanjutnya. Di sana akan dibahas mengenai gaya dan gerak, mengenai gaya, lalu resultan gaya itu apa. Oke. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya dalam fisika adalah pengaruh yang diberikan terhadap benda untuk mengubah kecepatan, arah gerak, dan benda tersebut. Dalam fisika, gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Gaya disimbolkan dengan huruf F dan memiliki satuan Newton. Dalam gaya, ada yang disebut dengan resultan gaya yang merupakan total gaya yang bekerja pada suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua orang anak yang sedang mendorong meja. Jika digambarkan ke dalam diagram gaya menjadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan gaya searah, yaitu dengan sigma F sama dengan F1 ditambah F. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua orang anak yang sedang tarik tambang, di mana F1-nya mengarah ke kiri, F2-nya mengarah ke kanan. Ini disebut dengan gaya berlawanan arah dengan sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen sederhana. Kita akan menggerakkan spidol yang tadinya diam di bidang licin. Nah, dengan arah ke kanan. Ditunjukkan oleh panah yang menunjukkan ke arah kanan. Nah, tapi memang posisi kelindingnya spidol tadi itu melengkung agak melenceng. Nah, tadi bendanya diam, terus kita berikan gaya berupa dorongan sehingga dia bisa bergerak dan memiliki percepatan. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah bereksperimen yaitu mengenai sebuah benda yaitu spidol yang diletakkan di atas bidang datar yang diasumsikan bahwa bidang datar ini licin, artinya tidak ada gesekan. Nah, benda tadi, spidol tadi kita letakkan di bidang datar tersebut dengan F sama dengan 0. Artinya gaya awalnya itu diam gitu. Nah, lalu saya berikan dia dorongan, gaya dorong, sehingga membuat benda tersebut bergerak dan memiliki kecepatan. Tapi kita tidak tahu berapa nilai dari F-nya, berapa nilai dari gaya yang saya berikan tadi sehingga membuat spidol tadi bergerak gitu kan. Selain itu juga kita tidak bisa tahu nilai pasti daripada percepatan tersebut begitu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, disinilah kita gunakan virtual lab, yaitu pet simulation. Teman-teman bisa akses pet simulation ini secara online dan offline di Google. Oke, langsung saja. Karena kita mau mencari, mau membuktikan apakah percepatan itu searah dengan arah gerak benda atau searah dengan resultan gaya, maka kita harus centang dulu di sini gayanya, jumlah gayanya, nilai, kecepatan, dan percepatan. Oke, di sini udah ada balok ya. Kenapa sih masanya nggak dicentang, Kak? Gitu kan? Karena kan kita di sini tidak mempermasalahkan masa. Jadi masanya kita abaikan saja dulu, oke? Oke, kita lanjut. Ini di percobaan pertama, saya berikan gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri ya, ke sebelah kanan ya, gaya 10 Newton ke sebelah kanan. Dan jangan lupa, ini gaya kan tadi kita sudah asumsikan bahwa bidang datarnya licin.
maka gaya gesekannya kita geser jadi tidak ada. Nah, jadi hanya ada gaya yang diberikan tadi 10 Newton ke sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi yang percepatannya hanya 0,0 meter per sekon kuadrat, sekarang menjadi 0,20 meter per sekon kuadrat. Oke, kita tulis di catatannya nanti biar kita dapat buktikan sebagai data pengamatan. Oke, kita lihat kecepatannya juga semakin cepat, ya. Lalu, bagaimana kalau misalnya gayanya saya tambah? Oke, saya tambah gayanya menjadi 20. Dan benar, benda mengalami percepatan yaitu sebesar 0, kuadrat. Artinya gayanya semakin besar, maka percepatan atau perubahan kecepatannya juga semakin besar. Oke, kalau tadi ini ke arah sebelah kanan, bagaimana kalau misalnya saya ubah menjadi ke sebelah kiri? Oke, ke sebelah kiri ya. Oke, kita ulang lagi. Tadi sudah ditulis datanya. Jangan lupa diklik dulu gaya, jumlah gaya, nilai kecepatan, dan jangan lupa gaya geseknya tidak ada. Oke, tadi ke sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri sebesar 10 Newton. Harus sama ya. Sebesar 10 Newton. Ini tuanya Ani. Sebesar 10 Newton. Kita ulang dulu. Oke, ke sebelah kiri, arah gayanya ke sebelah kiri dengan gaya yang diberikan sama dengan 10 Newton. Karena dia ke sebelah kiri, jadinya gaya yang diberikannya itu bernilai negatif. Tapi negatif di sini maksudnya bukan artinya nilainya tersebut negatif, maksudnya negatif di sini itu mengacu pada arah yang berlawanan. Oke, makanya tadi sudah disebutkan kan bahwa kalau gayanya searah itu F1 ditambah F2, tapi kalau arahnya berlawanan, sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Oke, di sini kita lihat percepatannya sama, hanya saja ada min 0,20 meter per sekon kuadrat. Min di sini artinya dia mengalami perlambatan. Udah. Coba sekarang kita tambah lagi menjadi 20 Newton seperti ke arah kanan tadi. Dan tetap sama juga. Hasil percepatannya min 0,40 meter per sekon kuadrat. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga percepatan yang dihasilkan. Atau semakin besar jumlah gaya yang dihasilkan atau resultan gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar juga perubahan kecepatan yang dihasilkan. Oke, tadi kita sudah dapat datanya. Dan akan kita bahas untuk menjawab pertanyaan si adik kecil tadi yang di awal. Oke. Setelah melakukan simulasi melalui PET simulation, kita mendapatkan data seperti pada tabel berikut, di mana resultan gaya di nomor 1 dan nomor 2 itu baik di arah kanan dan arah kiri itu sama. Yang pertama 10 Newton, yang kedua 20 Newton. Yang membedakan di sini adalah perubahan kecepatannya. Apabila di arah kanan mengalami percepatan sebesar 0,20 meter per sekon kuadrat, di arah kiri mengalami percepatan min 0,20 meter per sekon kuadrat atau mengalami perlambatan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan kecepatan itu searah dengan resultan gaya, bukan dengan arah gerak benda. Justru arah gerak benda dipengaruhi oleh arah gaya benda. Karena semakin besar resultan gayanya, semakin besar juga perubahan kecepatannya. Tidak melihat arah gerak benda tersebut.